Mom, setelah anak kita berusia 6 bulan, ini kan kita tahu ya si kecil memerlukan tambahan makanan selain ASI. Karena itu, kini ia butuh MPASI atau makanan pendamping ASI. Tahu banget Moms, kalau saatnya masuk di masa MPASI, pasti Mom sudah nggak sabar ingin memperkenalkan berbagai macam makanan untuk si kecil ya. Tapi, pemberian MPASI pertama untuk si kecil tidak boleh secara asal loh Moms. Nah, untuk menjawab kebingungan para moms nih seputar MPASI, apalagi kalau kita berbicara soal MPASI perdana si kecil, saya Novita Enji, Editor-in-Chief MB Indonesia, akan berbincang-bincang dengan Dr. Meta Hanindita, SPA, dokter spesialis anak. Hai Dr. Meta, apa kabar? Halo Mbak Enji, apa kabar? Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi walaupun Iya, online. betul, kita jumpa jarak jauh, nggak apa-apa ya dokter ya. Nggak apa-apa, yang penting aman, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah sehat, dokter juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Betul. Ini sekarang nih kesehatan udah menjadi concern kita banget, bener ya. Baru berasa ya sekarang ini ya dok Betul. ya. Jadi fokus Nah, sama, pokoknya udah nggak pengen apa-apa, yang penting iya, hidup sehat dulu deh. sehat, Bener ya? betul banget. Bener banget. Nah dok, kalau kita ngomongin soal MPASI, tahu banget ya dok, kita pasti juga dokter ngalamin, aku juga ngalamin waktu perdana ingin memberikan masa masuk MPASI, kayaknya sebenarnya hasrat hati itu semua pengen langsung dikasih ya nggak sih dok? Sebenarnya Bener. mungkin yang harus kita tahu dulu, kapan harus memulai MPASI? Oke, jadi salah satu strategi pemberian MPASI menurut WHO adalah tepat waktu. Tepat waktu ini definisinya adalah MPASI harus diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Ya, Nah, biasanya ini terjadi di sekitar usia 6 bulan. 6 Jadi bulan ya dok memang ya? rekomendasi WHO, rekomendasi IDAI itu MPASI diberikan pada saat anak berusia 6 bulan. Oke. Jadi 6 bulan adalah waktu yang tepat untuk memberikan MPASI karena memang kita tahu dia udah makin nambah kebutuhannya ya nggak sih dok? Dan ASI aja udah nggak Betul. cukup. Betul. Betul. Oke, dok. Ya, tanda-tandanya anak siap MPASI. Nah, itu apa tuh dok? Jadi kita bisa lihat apabila kepala anak sudah tegak pada saat posisi didudukan, kemudian refleks ekstrusi atau refleks menjulurkan lidah ini sudah mulai berkurang. Kemudian juga anak sudah mulai menunjukkan ketertarikan untuk makan. Misalnya nih, bapak ibunya lagi makan, dia ikut ngunyah-ngunyah, dia ikut menggapai makanan. Nah, bisa jadi ikut bengong. Sudah siap makan. Bener, seringkali begitu kan ya. Paling sering gitu kan, lihat orang tuanya makan gitu ya, mungkin didudukin deket situ. Anaknya bengong, ngeliatin arah orang tuanya menyendokkan nasi, ngikutin gitu. Pandangannya itu juga tanda-tanda ya dok ya? Betul. Dan ini biasanya tanda-tandanya muncul di usia sekitar 6 bulan nih. Makanya kenapa direkomendasikan ya 6 bulan diberikannya. Oke. Dok, bahayanya apa dok kalau kita memberikan MPASI dini untuk si kecil? Oke, kita mesti define dulu nih ya MPASI dini apa. Karena jadi orang banyak yang mengira MPASI dini itu pokoknya sebelum 6 bulan deh itu sebut MPASI dini. Padahal sebetulnya MPASI dini itu didefinisikan apabila MPASI diberikan sebelum usia 4 bulan. Jadi kalau sudah usia 4 bulan tapi belum 6 bulan bukan MPASI dini namanya. Nah, kan tadi saya udah bilang nih salah satu strategi pemberian MPASI adalah harus tepat waktu pada saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Ini memang paling sering terjadi umumnya pada saat bayi berusia 6 bulan. Tapi ada juga loh bayi yang belum 6 bulan tapi ternyata ASI-nya sudah tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, sehingga bisa jadi dengan indikasi medis ini dokter akan mengadviskan boleh MPASI sebelum usia 6 bulan sesudah usia 4 bulan. Nah, bagaimana kalau MPASI-nya diberikan di bawah 4 bulan yang disebut dengan MPASI dini ini? Ada banyak dampak negatifnya karena tentu saluran cerna belum siap. Jadi yang pertama tentu bisa menimbulkan ada bahaya invaginasi karena sistem saluran cerna yang tidak siap itu, bisa ada gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, sehingga ya itu tadi pasti tumbuh kembang tidak optimal, kesehatan tidak optimal, daya tahan tubuh anak juga tidak akan optimal. Jadi itu ya tandanya ya. Dok, kita mungkin berpikir kan pasti kan kalau moms yang difokusin tuh adalah saat mau memberikan MPASI adalah makanannya apa. Kita tuh perlu mempersiapkan alat-alat penunjang MPASI nggak sih dok? Ini tuh saya tahu ya bahwa ibu-ibu biasanya suka gemes ya perintilan-perintilan yang gitu kan. Iya. Jadi bawahnya pengen beli aja alasan buat belanja. Tapi sebetulnya tidak harus memisahkan bahan atau peralatan makan antara orang dewasa dengan yang untuk MPASI nih. Boleh gunakan apa saja yang ada di rumah, tapi perlu diingat yang penting talenan deh.
talenan ini harus dipisah antara untuk memotong bahan makanan yang masih mentah dengan bahan makanan yang sudah matang. Bukan berarti talenan untuk anak MPASI dan talenan untuk orang dewasa yang dipisah ya. Talenannya masih bisa digunakan bersama untuk dewasa dan MPASI, tapi pisahkan untuk yang matang dan untuk yang mentah. Itu aja. Kalau yang lain-lainnya sih mau beli tambahan nice to have aja, tapi bukan harus punya gitu. Oke. Jadi lebih dipisahnya tuh karena satu yang sudah masak, satu yang masih belum matang atau masih mentah, itu yang harus dipisahin talenannya ya, Dok ya. Betul, itu untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri kuman dari makanan yang belum matang ke makanan yang sudah matang. Oke. Dok, berarti kita langsung ke pertanyaan yang paling bikin sering pusing para moms yang ingin memberikan MPASI. Menu perdana MPASI yang tepat tuh apa sih, Dok? Kalau kita mau balik ke zaman dulu. Lagi nih. Nah, iya. Pisang kerok ya. Pisang, kemudian bener, Dok. Ada tren apalagi tuh ya, menu tunggal 14 hari, ada 4 bintang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merujuk ke strategi pemberian MPASI menurut WHO, syarat yang kedua setelah tepat waktu adalah adekuat. Adekuat ini artinya MPASI harus dapat memenuhi kebutuhan nutrisi baik makronutrien, karbohidrat, lemak, protein, serta mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Nah, adekuat ini baru dapat tercapai apabila MPASI yang diberikan pada bayi itu mengandung sumber karbohidrat 35 hingga 60% dari total kebutuhan kalori, protein dengan mengutamakan protein hewani 10-15% dari total kebutuhan kalori, kemudian lemak 30-45% dari total kebutuhan kalori, baru sayur atau buah ini hanya sebagai perkenalan, jadi diberikan sedikit saja. Kalau misalnya nih ternyata mau diselang-seling dengan MPASI pabrikan atau MPASI yang tersertifikasi gimana? Boleh-boleh aja. Walaupun perlu diingat bahwa pilihan terbaiknya adalah MPASI buatan sendiri selama bisa memenuhi kebutuhan nutrisi baik itu makronutrien maupun mikronutrien bayi. Oke. Dan zaman sekarang juga MPASI itu udah nggak repot ya. Kalau zaman dulu kan pasti para moms tuh kalau bikin MPASI sibuk tuh, menunya sendiri tuh. Ribet sendiri gitu kan ya, pasti berbeda sama yang ada di rumah. Sekarang kan MPASI itu udah yang apa yang dimasak di rumah itu juga bisa dinikmati atau dijadiin MPASI untuk si kecil, tentunya dengan memperhatikan kadar gula dan garamnya juga ya, Dok ya. Betul, serta tekstur atau konsistensi ya. Jadi tekstur atau konsistensinya harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan bayi. Betul. Itu yang harus diingat ya, Dok ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja itu tekstur yang harus diperhatikan juga tentunya ya, Dok ya. Nah, Dok, yang berikutnya kan kita juga harus tahu ya pengaturan jadwalnya dalam memberikan MPASI dan juga ASI. Karena kita tahu MPASI ini kan makanan pendamping ASI, jadi ASI tetap diberikan. Nah, itu gimana, Dok, supaya anaknya nggak kebanyakan makan atau kebanyakan asupan akhirnya kenyang, jadinya nggak mau. Nah, ini gimana, Dok? Betul. Jadi masa pemberian MPASI ini juga sebetulnya harus dimanfaatkan untuk mengenalkan konsep lapar dan kenyang pada bayi. Bahwa konsep kenyang dan lapar itu juga ya harus dilatih. Bagaimana caranya mengatur jadwal makan ini akan sangat tergantung dari durasi pengosongan lambung bayi. Nah, bayi kita anggaplah 50% makanan padat itu akan selesai atau akan dikosongkan dari lambung, 50%-nya dalam waktu kurang lebih sekitar 100 menit. Anggaplah 2 jam. Jadi beri selang waktu 2 jam. Mulai dari makan pagi misalnya jam 6. Kemudian jam 8 ASI atau menyusui. Jam 10 mau diberikan snack atau ASI lagi boleh. Nanti jam 12 siang misalnya makan siang. Jam 2 siang ASI lagi. Nanti jam 4 sore snack. Jam 6 sore makan malam. Dan seterusnya. Diberi jeda. Jeda ini nggak harus 2 jam. Nggak harus ya. Tapi ini memang diperkirakan dari durasi pengosongan lambung anak. Ada yang kadang 2 jam setengah gitu, ada yang 1 jam setengah. Itu bisa-bisanya kita untuk melihat bagaimana sinyal dari kenyang atau laparnya bayi. Tapi pada umumnya karena waktu pengosongan lambung bayi itu sekitar 100 menit, 50% makanan padat akan selesai dikosongkan dari lambung. Biasanya dalam 100 sampai 120 menit itu emang seorang bayi akan mulai lapar lagi gitu. Oke, pasnya tuh segitulah ya kira-kira ya, Dok ya. Ya. Oke. Dok, dalam memberikan MPASI, pemberian MPASI itu yang sering banget pasti dokter juga dapat di pertanyaan ini adalah soal pemberian gula dan garam. Pasti dokter, oh iya, di soal pemberian gula dan garam. Setiap hari pasti ada yang WhatsAppin dokter untuk bertanya itu atau DM dokter nih pasti nih ya. Betul. Ini kayaknya gimana, juga Dok? Banyak yang galau ya. Iya, gimana nih, Dok?
Jadi rekomendasi IDAI itu mengatakan bahwa pemberian gula atau garam ditambahkan dalam MPASI boleh-boleh saja untuk menambah kasanah rasa. Yang sering kali terjadi orang tua saking takutnya nih ngasih garam dan gula, pokoknya nggak apa-apa deh kasih MPASI anyep-anyep dah. Anak yang nggak mau makan terserah, pokoknya yang penting nggak kasih gula, nggak kasih garam. Padahal prinsipnya bukan seperti itu, karena pada dasarnya seorang bayi itu sudah mengenal rasa bahkan sejak dari dalam kandungan. Sehingga gula atau garam sedikit saja tentu itu diperbolehkan. Asupan gula nih dalam bentuk free sugar untuk anak di bawah 2 tahun dibatasi kurang dari 5% dari total kalori per hari. Contohnya anak usia 6-8 bulan, kalau misalnya berat badannya kita anggap 7-9 kilo lah, itu maka setiap harinya gula boleh ditambahkan pada MPASI sekitar 2,5 gram atau setengah sendok teh gula pasir sehari. Sementara kalau untuk garam, kebutuhan garam untuk anak usia di bawah 12 bulan itu kurang dari 1 gram per harinya. Kalau untuk 1-3 tahun adalah kurang dari 2 gram per harinya. Boleh ditambahkan, boleh diberikan hanya dalam jumlah yang terbatas. Tapi kita kan juga tahu ya kalau lagi masak, kalau gulanya terlalu banyak atau garamnya terlalu banyak, jadinya juga pasti nggak enak kan ya? Iya. Ini sih sebetulnya lebih ke kemampuan mencerna ginjal untuk garam. Kalau untuk gula memang kan bahkan pada orang dewasa juga kita dianjurkan untuk mengurangi asupan gula dan garam juga tidak terlalu banyak. Yang namanya berlebihan kan pasti tidak baik nih. Gitu. Betul. Oke, Dok, kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips sukses memulai MPASI, apalagi ini MPASI perdana buat para moms yang 3 hari lagi anak aku MPASI nih. Tipsnya apa nih biar MPASI perdananya sukses? Oke, tips dari saya ya, yang pertama adalah sebelumnya cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang valid. Saya tahu banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak zaman sekarang yang mencari informasi apapun terkait kesehatan, terkait pengasuhan anak, itu selalu dari internet nih di awalnya. Tapi tidak semua informasi, tidak semua yang ada di internet itu betul. Selalu cek and recheck pada ahlinya. Kemudian yang kedua adalah please jangan bikin ribet yang tidak ribet gitu. MPASI itu sebetulnya bisa sangat sederhana. Tidak perlu dibuat susah karena itu tadi, ini sebetulnya sangat sederhana. Contohnya aja nih, banyak banget gitu ya kadang orang tua yang sering DM saya kalau pas lagi baca nanya apakah harus beli slow cooker, apakah harus beli food processor, apakah harus beli food blender dan lain sebagainya. Apakah ikannya harus ikan salmon, apakah garamnya harus garam Himalaya dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kan enggak gitu. Sebetulnya sangat sederhana, tapi mungkin karena ada pengaruh dari sosial media, karena pengaruh dari entahlah siapa gitu ya. Jadi akhirnya orang tua bertanya-tanya, ini bener nggak nih ya kayak gini? Sebetulnya MPASI itu sangat sederhana. Selama kita tahu pasti bagaimana prinsipnya, bagaimana strategi pemberiannya menurut berbagai badan kesehatan dunia sangat sederhana, jadi nggak usah dibuat susah. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk selalu memantau pertumbuhan anak. Karena kita bisa tahu nih, apakah MPASI yang kita berikan sudah cukup atau tidak dengan melihat bagaimana kenaikan berat badannya, bagaimana kenaikan panjang badannya, bagaimana kenaikan lingkar kepalanya. Dan itu harus selalu rutin ditimbang, diukur, dan dicatat, diplot di kurva pertumbuhan WHO. Supaya kalau misalnya nih mulai ada tanda-tanda, waduh, kok kayaknya ada sedikit gangguan ya, bisa langsung segera diintervensi sebelum semuanya terlambat. Oke, itu menjadi catatan buat kita para moms ya. Jadi ternyata juga nggak perlu segitu dibikin, yang nggak ribet, jangan pokoknya semuanya juga bisa dilakukan dengan mudah, dan tentunya tadi juga menjadi catatan yang bisa moms simak di obrolan kita kali ini. Dr. Meta, terima kasih banget sudah bergabung dan juga tentunya sudah berbagi informasi di Special Weekend MPASI MNB yang pasti kita senang banget. Ini menjadi bahan nih buat moms yang memang lagi pusing-pusingnya mau menyiapkan MPASI perdana buat si kecil. Sehat selalu Dr. Meta. Sama-sama Mbak Enggi, senang sekali. Sampai ketemu. Thank you.